Kurang dari sebulan jelang pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024 mendatang, rencana penambahan jumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI bergulir seiring dengan wacana penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang yang akan menjadi 44 kementerian. Seperti diketahui, saat ini komisi yang ada di DPR RI sebanyak 11 komisi. Seluruh komisi ini bermitra dengan 34 kementerian dan sejumlah lembaga yang berkorelasi dengan bidang kerjanya masing-masing. Lalu, seberapa efektif penambahan komisi di DPR apabila dikaitkan dengan penambahan jumlah menteri periode 5 tahun mendatang? Akankah hal ini menjadi strategi bagi kursi di parlemen di antara partai koalisi? Lalu, dengan peta politik yang minim oposisi, akankah dalih untuk memperkuat pengawasan itu akan efektif? Tim TV One mengabarkan. Belum selesai mengenai keputusan berapa jumlah kursi di kabinet dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, kini kemudian mencuat sebagai bentuk penyesuaian ketika kabinetnya nambah, kemudian mitra kerjanya ini adalah DPR pun juga harus nambah. Penambahan komisi di DPR ini menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin pertanyaannya adalah, oke, iya secara simultan pasti akan terjadi, tapi perlu tidak? Apakah akan ada pembengkakan anggaran? Apakah ini sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan? Saya tidak tahu, mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Bang Ray Rangkuti. Selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mewakili PDIP di sini ada Bang Deddy Sitorus dan juga Gerindra ada Bas Habibur Rahman. Saya akan sapa melalui sambungan Zoom sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia mewakili Partai Golkar. Selamat malam, assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam, selamat malam. Curang nih Doli nih. Ya agak jauh di sana ya. Oke, sekarang saya mungkin ke satu-satu dulu nih dari perwakilan partai politik. Mas Habib, setujukah ketika wacana penambahan komisi karena rencananya kabinet ini juga nambah kursinya, begitukah logikanya? Ya menurut saya setuju ya. Di luar apakah kabinet ini bertambah, tapi saya setahun belakangan kan pimpinan komisi juga di 3 ya. Memang mitranya kebanyakan dan jumlah anggota per komisi itu menurut saya terlalu banyak. Jadi menyusun jadwal itu kita repot juga ya. Mitra komisi 3 misalnya ada sekitar 9 sampai 10 kementerian dan lembaga. Nah, itu kita menjadwalkan misalnya pertemuan bidang anggaran itu bisa hampir 3 minggu itu ya. Lalu jumlah anggota itu 54 per komisi. Ya. Itu menurut saya terlalu banyak. Anda bayangkan 54 kalau misalnya dikali bicara 5 menit per orang. Itu sudah 4,5 jam. Ya. Belum kalau kayak yang bicara misalnya Arteria Dahlan ya kan ya. Kita sering larut nih sebagai pimpinan. Karena pinter anaknya ya, orangnya pinter, ngomongnya menarik, datanya lengkap. Sering kita kasih ekstra tambahan waktu. Bisa 8 menit, 9 menit. Anda bayangkan rapat dengan mitra itu bisa mungkin 8 jaman kalau dengan standar seperti itu. Nah, masalah kita ya memang secara konstitusi kan setiap anggota itu kan sama. Punya kesempatan yang sama untuk bicara dan sebetulnya kalau bisa jangan dibatasi dengan waktu. Ya. Nah, itu yang menjadi agak ribet gitu loh. Nah, dengan misalnya nanti ditambah 1 atau 2 komisi, saya pikir ada perampingan jumlah anggota di komisi ya kan, dan perampingan jumlah mitra. Nah, 2 hal tersebut menurut saya pas, apalagi memang ini jika ya memang ada penambahan kementerian. Ya. Baik, oke. Mas Habib setuju, kalau Bang Deddy seperti apa? Setuju nggak? Ya, saya kira sepanjang itu mendukung kinerja DPR sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, kan gitu. Fungsi budgetingnya, fungsi agregasi, artikulasi suara masyarakat, kan itu kita harus lihat dari sisi itu. Belum lagi kita lihat dari sisi efisien dan efektifnya. Apakah dengan menambah jumlah komisi akan membuat dia menjadi lebih efisien, lebih efektif gitu. Apakah dari sisi anggaran akan menjadi lebih efisien misalnya kan. Tapi kesempatan bisa juga digunakan untuk menata kembali mitra masing-masing komisi. Karena sekarang juga masih banyak diskusi di internal kita ya, misalnya penempatan Kementerian Perindustrian di Komisi 7 itu kan kalau dilihat neturnya harusnya
ada di Komisi 6. Kemudian soal lingkungan itu, lingkungan hidup, ya, LHK kan harusnya ada di Komisi 7 misalnya kan, adanya di Komisi 4 gitu kan. Itu harus ditata ulang, artinya efektivitas pengawasan. Lalu kemudian kalau kemudian kaitannya dengan nanti jumlah kementerian yang akan ditambah gitu, nanti kan tinggal dilihat apakah itu merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya. Kalau itu merupakan pecahan berarti tidak harus misalnya membutuhkan komisi yang baru, kan gitu nih. Kalau dia sama sekali baru, cocoknya di mana? Tadi Habib sudah bilang bahwa selama ini di setiap komisi itu ada 54 orang. Kalau jumlahnya menjadi lebih banyak komisi, lebih sedikit orang, di satu sisi mungkin memang baik. Artinya semua punya kesempatan untuk mengeksplor dalam rapat-rapat di DPR. Tapi juga ada konsekuensi anggaran yang tidak sedikit kalau menurut saya dengan menambah jumlah komisi itu. Karena itu akan bayangkan setiap komisi berapa anggarannya per tahun misalnya gitu. Ini dengan menambah komisi tentu ada konsekuensi budgeting yang nambah untuk yang harus dialokasikan ke masing-masing komisi. Okay. Nah saya kira apapun itu, saya kira dari dua hal itu harus kita lihat. Dari sisi fungsi pengawasannya bagaimana, konsekuensi anggarannya seperti apa. Nah itu yang saya kira nanti harus didalami gitu ya. Tetapi kalau memang kementerian itu benar ditambah sampai 44, ya memang konsekuensinya harus menambah komisi yang ada. Karena kalau ditumpuk dalam komisi-komisi yang sudah ada tentu akan membuatnya menjadi tidak efektif. Karena kita aja misalnya di Komisi 6, itu mitranya mungkin hampir 12 kali ya. Tapi akhirnya kita juga sulit mengalokasikan waktu karena setiap anggota komisi itu kan kebanyakan ya. Rata-rata juga terlibat dalam alat kelengkapan dewan misalnya gitu. Ngurus partai juga gitu, ngurus konstituen juga. Jadi ada memang kecenderungan tidak terlalu efektif dengan banyaknya jumlah anggota di setiap komisi. Kalau Bang Doli seperti apa? Setuju nggak? Ya, saya kira tergantung pendekatan. Makanya saya memberikan dukungan kepada pimpinan DPR yang sekarang sedang membuat kajian, ya. Jadi kajian itu yang paling penting sehingga nanti kita menemukan apa reasoning yang paling tepat sehingga kalau misalnya memang pada akhirnya jumlah komisi itu ditambah. Dan menurut saya memang pendekatannya tadi bagaimana kalaupun terjadi perubahan ya. Jadi kan perubahan itu bisa nambah dan kemudian perubahan itu bisa nanti melihat tugas pokok fungsi dari komisi itu masing-masing ya. Nah itu yang pertama. Jadi pendekatannya harus apakah memang nanti perubahan itu bisa mendorong terjadinya peningkatan kinerja gitu. Nah yang kedua memang nanti harus juga dipertimbangkan soal anggaran ya. Apakah memang ini soal efisiensi ya. Apakah dengan anggaran yang nanti akan bertambah dikaitkan dengan soal kinerja yang kita mau inginkan menjadi output itu masih visible apa tidak gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita menunggu soal jumlah kementerian berapa gitu. Nah, yang berikutnya adalah memang ini tidak bisa segera diputuskan kalau kita tidak tahu. Karena soal wacana penambahan jumlah kementerian kan juga ya masih wacana juga. Mungkin angkanya benar sudah muncul sekitar 40-an kementerian gitu. Tapi kementeriannya apa saja kan kita belum tahu. Jangan-jangan 44 itu kementeriannya adalah dari 34 ada beberapa kementerian yang dibagi-bagi sehingga jumlahnya jadi 44. Jadi ya atau mungkin memang ada kementerian baru gitu loh yang sama sekali memang tidak pernah muncul selama ini melihat atau ingin merespons isu-isu baru ke depan 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi sangat tergantung dengan itu juga. Jadi menurut saya kita lihat ya nanti kira-kira apa saja kementerian yang tambah. Kemudian yang kedua memang harus dicari kajian dan kemudian menemukan reasoning yang paling tepat ya dalam pendekatan soal kinerja dan bagaimana efisiensi soal masalah anggaran. Nah, soal selama ini kinerja dari masing-masing komisi ya memang kami saya kira komisi 2 itu yang paling banyak. Kami punya 17 mitra kerja. Baik. Ya.
Ya. tugas kerja yang memang kadang-kadang menyulitkan juga untuk mengatur itu gitu. Baik, Bang Rai, semuanya setuju ini? Ini bagaimana tanggapan Abang? Kalau saya melihatnya bukan persoalan setuju nggak setuju ya. Oke. Ini persoalan konsekuensi. Kalau kita menambah jumlah kementerian, bisa konsekuensinya adalah penambahan komisi di DPR gitu. Sebaliknya kalau kemudian kita katakanlah misalnya jumlah kementerian itu nggak sampai 30, boleh jadi justru komisi di DPR juga dipersingkat gitu. Nah ini adalah konsekuensi karena kita menambah jumlahnya. Tadi disebutkan misalnya kalau kita nggak nambah tuh, satu komisi bisa menangani 10 kementerian gitu. Atau 10 lembaga lah di luar kementerian dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita tambah, artinya mengecil jumlah yang diawasi, tapi saat yang bersamaan soal koordinasi, bagaimana terjadinya di sana gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua yang menariknya ini kan jumlah komisi ini dibentuk sebelum jumlah kementerian tahu gitu. Karena anggota DPR kan pertanggal 1 Oktober sudah dilantik, sementara presiden baru dilantik tanggal 20 Oktober. Jadi kita belum tahu formulasi kementerian yang akan dibentuk, sementara anggota DPR-nya sudah harus membicarakan tentang penambahan jumlah komisi atau tidak. Sehingga saya di undang-undang itu, pembicaraan terkait dengan penambahan jumlah komisi atau tidak di dalam format DPR yang baru, itu dilakukan pada awal masa sidang. Awal masa sidang mereka tanggal 1. Kalau tanggal 1 itu nggak bisa diputuskan, itu artinya menunggu tahun depan. Sesuai kalau di aturan itu ya, di undang-undang. Tahun depan pada awal masa sidang tahun berikutnya, baru dibicarakan lagi kembali soal pembentukan komisi gitu. Nah meskipun tidak perlu ada revisi undang-undang karena di undang-undang itu memang terbuka berapa jumlah komisi yang mau diatur oleh DPR itu cukup merevisi ADART-nya. Jadi tidak merevisi undang-undangnya gitu. Nah di ADART lah ditentukan berapa jumlah komisi yang dibutuhkan oleh DPR sesuai dengan formulasi kementerian tentu saja gitu. Nah oleh karena itu ya kita nggak tahu nih, kecuali misalnya presiden terpilih sudah memberi sinyal yang kuat bahwa ia akan membuat jumlah kementerian itu 44 dengan nomenklatur kayak begini. Dengan begitu anggota DPR yang sekarang sudah bisa merancang bahwa apakah mereka akan menambah atau tidak gitu. Jadi intinya tunggu dulu presiden membuat semacam gambaran tentang desain nomenklatur kementerian, baru kita berbicara tentang apakah menambah komisi atau tidak gitu. Baik ya. Intinya masuk logikanya lah pemirsa ya, ketika kabinetnya bertambah, komisi di DPR juga bertambah. Ini sesaat lagi saya mau nanya pertanyaan sedikit uji nyali, tapi ini mungkin Anda ingin tanyakan kepada anggota dewan yang terhormat di sini. DPR mau nambah komisi sementara kinerjanya saja dianggap kurang memuaskan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.